Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 pada praktikum elektronika, kita akan membahas mengenai karakteristik dioda. Nah, jadi apa sih dioda itu? Nah, dioda sendiri merupakan sebuah komponen semikonduktor yang mengizinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Dioda juga memiliki dua terminal ya. Di sini ada anoda atau yang plus ini ya. Ada yang plus dan juga ada yang katoda, yaitu minus. Dalam keadaan normal, dioda memperbolehkan arus listrik mengalir dari anoda ke katoda, tetapi menghambat aliran arus baliknya. Jadi dia bisa menjadi sebuah pelindung ya, pelindung pada suatu komponen elektronika. Jadi ketika dia diberikan tegangan yang mungkin atau mungkin kasusnya adalah ketika ada tegangan yang masuk dari sisi katoda minus, dia itu akan menahan, karena di sini ketika aliran masuk pada katoda akan menghambat aliran arus sebaliknya. Jadi artinya dia tidak akan meneruskan aliran arus dari katoda ke anoda, tetapi jika dari anoda bisa saja dari ke katoda, karena itu memang fungsi utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dioda ini juga sebagai penyempurna atau istilahnya adalah pengoptimalan sebuah tegangan, dan juga dia sebagai penyarah. Penyarah ini adalah dia bisa merubah nilai AC menjadi nilai DC. Di sini kurang lebih ada 9 jenis dioda ya. Ada dari dioda normal hingga ke dioda Schottky. Mari kita bahas satu-satu. Di sini ada normal dioda. Jadi normal dioda ini biasanya yang banyak sekali ya ditemui pada power supply, seperti di charger gitu kan, itu juga sebenarnya power supply ya. Dan juga di sini ada rangkaian RF, radio frekuensi. Nah, dioda normal juga disebut dengan dioda PN junction. Jadi untuk dioda ini biasa digunakan juga untuk sebagai penyarah. Nah, di sini ada receiver dioda karena biasanya digunakan sebagai penyarah pada catu daya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman nemuin dioda ini ya dengan simbol segitiga terus dibatasin ya, itu menandakan dia tidak bisa masuk alirannya. Dia sebagai dioda normal atau dioda junction atau PN junction. Selanjutnya ada dioda bridge. Nah, dioda bridge ini sebenarnya 4 dioda normal yang disatukan. Nah, di sini ada dijelaskan ya. Terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyarah gelombang penuh dalam rangkaian catu daya. Nah, di ini juga biasanya difungsikan sebagai penyarah tegangan AC ke DC. Jadi kalau dioda bridge ini dia sudah menjadi satu kesatuan ya. Misal nanti kalian membuat sebuah rangkaian catu daya ya. Ketika kalian menggunakan dioda yang normal ini, kalian membutuhkan 4 buah dioda. Sedangkan ketika kalian menggunakan dioda bridge, kalian hanya perlu menggunakan 1 dioda saja. Jadi ini adalah dioda yang mungkin kalian bisa gunakan ketika kalian membuat sebuah catu daya. Selanjutnya ada dioda Zener. Nah, dioda Zener ini kita bisa pakai secara terbalik. Jadi fungsinya adalah nanti kita bisa breakdown tegangannya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan kita akan membuat sebuah tegangan di mana tegangan tersebut akan dibatasi nilai tingginya, berarti kita akan membatasi nilai tertingginya. Berarti yang harus kita lakukan adalah membaliknya, yang dinamakan dengan reverse breakdown atau reverse bias. Namun kalau semisal kita mau normal ya otomatis, atau membuat tinggi tegangannya, kita hanya perlu membuat rangkaian yang normal. Artinya dia masuk dari sisi yang ini ya, bukan sisi yang ini. Selanjutnya ada dioda LED. Nah, ini yang paling biasa kita gunakan ya, LED kecil gitu kan, bentuknya seperti ini. Nanti dia bisa menyala gitu.
Lalu di sini fotodioda. Nah, fotodioda ini contohnya kayak sensor LDR ya, dimana dia itu menggunakan menggunakan sebuah sensor cahaya untuk membuat sebuah hambatan. Ya, jadi intinya ketika emang mungkin nilainya itu adalah cahayanya semakin terang, ya otomatis dia juga semakin menghambat dan sebaliknya. Nah, di sini dioda ini memiliki fotovoltaik ya untuk melihat sebuah cahaya. Nah, di sini ada dioda laser. Nah, dioda laser ini biasa digunakan pada DVD atau Blu-ray, laser pointer, scanner barcode, alat ukur jarak jauh, printer laser. Nah, kalau kalian tahu, dioda laser ini yang biasa ada di remote-remote tuh yang di ujung atasnya ya. Dia yang menjadikan kayak buat infrared. Nah, ini yang kita gunakan adalah dioda laser. Lalu di sini ada varaktor dioda. Varaktor dioda ini sama aja dengan dioda yang digunakan ditambahkan dengan kapasitor. Di mana dioda ini selain menjadi sebuah penyarah arus, dia juga bisa menyimpan sementara arus. Jadi sifatnya sama dengan kapasitor. Lalu ada dioda tunnel. Nah, dioda tunnel ini berfungsi sebagai gelombang microwave. Biasa juga digunakan pada rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Nah, biasanya ditemukan pada amplifier untuk meningkatkan sebuah frekuensi, karena dioda tunnel ini rentang frekuensinya adalah 0 hingga ke 1 atau 10.000 frekuensi. Lalu yang terakhir ada dioda Schottky. Nah, dioda Schottky ini dia fungsinya sebagai penjepit, atau semisal mungkin kalau misalkan teman-teman masukin sebuah tegangan nih di angka 5 volt mungkin ya. Nah, dia itu akan keluar atau jatuh ya di sini dari 0,2 hingga 5 volt saja, karena fungsinya di sini kan ya tadi bisa dibalik bisa kita lihat fungsinya dia sebagai clamping atau penjepit sebuah tegangan kayak gitu. Oke, kita bakal praktik. Yang kita bakal praktikkan adalah rangkaian step down dan penyeara AC/DC. Jadi kita bakal membuat rangkaian seperti charger, dimana yang kita tahu adalah charger itu dimasukkan kepada terminal tersebut kan tegangannya besar ya. Tapi kenapa tegangan tersebut ketika masuk ke dalam handphone, karena handphone itu kan mungkin hanya sekitar 9 atau 12 volt ya, dan itu pun DC, bukan rangkaiannya bukan AC. Oke, kalian boleh buka Proteusnya. Kita rangkai bersama-sama. Nah, kalian bisa buka Proteusnya. Di sini open filenya itu menggunakan run as administrator ya, agar nantinya library-nya bisa muncul. Nah, di sini kalian boleh new project, bikin project baru aja ya. Lalu terserah ya di sini kalian mau beri nama apa, terus penyimpanannya di mana. Nah, setelah udah kalian klik next, replacing, oke, yes, next. Nah, finish. Nah, lalu tidak lama terbuka halaman seperti ini. Nah, kalian nanti yang harus kalian cari adalah ini ya, 1N4007, Tran 2P2S, Visen, dan kapasitor. Nah, yang pertama tadi ya, kita mencari dioda. Nah, dioda dengan tipe 1N4007. Kalian gunakan yang dioda yang ini ya, yang deskripsinya adalah silicon receiver maximum recurrent peak reverse voltage 1000 volt. Nah, di sini oke. Lalu yang kedua tadi ya, ada Tran 2P2S. Kita gunakan yang simple transformer. Nah, ini merupakan sebuah trafo di mana fungsinya adalah untuk mengurangi atau menurunkan sebuah tegangan. Di sini lalu kita cari Visen ya. Visen. Lalu kita juga yang satu lagi adalah kapasitor. Nah, di sini kapasitor kalian pakai yang aktif. Nah, kalau udah di sini kita akan masukkan Visen dan trafo Tran 2P2S ya.
di bagian sini. Sebentar saya ubah. Oke. Tran 2P2S. Lalu di sini saya juga ambil di sini ya, daerah sini yang kiri saya ambil. Di instrumen saya ambil AC voltmeter. Lalu saya ambil 2 ya AC voltmeter. Oke, di sini saya hubungkan dulu nilainya atau komponennya. Dan ini juga. Nah, jadi tadi ya kita akan membuat sebuah simulasi berupa simulasi charger. Charger ya gini ya. Charger. Nah, gini aja lah. Simulasi charger, dimana charger itu dari listrik PLN rata-rata gitu kan, rata-rata listrik PLN itu adalah 215 volt sampai ke 250 volt AC. Nah, sedangkan untuk charger HP sendiri dia itu hanya membutuhkan dari 5 sampai ke 12 volt DC. Nah, jadi kita bakal mensimulasikan listrik PLN ini dirubah menjadi nilainya kecil dan nilainya adalah DC. Kayak gitu. Nah, tadi ya di sini kita simulasikan bahwa di sini adalah inputan nilai AC dan di sini kita nantinya akan menurunkan tegangan tersebut. Nah, di sini kita simulasikan dulu. Di sini kalian klik 2 kali atau kalian bisa klik kanan lalu edit properties. Nah, di sini kita harus merubah nilai tersebut menjadi 220 volt. Sedangkan di sini tuh tidak ada pemilihan voltase ya, adanya DC offset, amplitude, frekuensi, time delay, damping factor. Nah, yang kita lakukan adalah untuk menemukan voltase adalah kita rubah si amplitudenya, karena kita bisa menemukan sebuah voltase dari amplitudo. Caranya adalah voltase sama dengan amplitudo dibagi akar 2. Nah, untuk menghasilkan voltase yang kita inginkan, kita memerlukan amplitudo untuk menghasilkan voltase yang kita inginkan. Nah, untuk menghasilkan amplitudo atau voltase yang kita inginkan sebesar 220, ternyata kita bisa menemukannya di amplitudo 310. Nah, yang perlu kita ketahui juga, frekuensi dari sinyal AC adalah 50 Hz dan sinyal DC adalah 60 Hz. Nah, jadi di sini ini ya kita lihat frekuensinya adalah 50 Hz. Untuk merubah si V-sign ini sama dengan nilainya adalah sinyal PLN tadi, yaitu kita rubah ke 50. Nah, jadi kita oke dulu. Nah, kita atur dulu ya, atau kita apply dulu deh, kita lihat hasilnya dari si V-sign ini. Nah, V-sign ini sudah menghasilkan angka lebih dari 219 atau mendekati 220 volt, dan juga nilainya dia AC karena frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, sedangkan di sini nilainya masih sama nih 219. Nah, caranya gimana? Nah, kita stop dulu. Lalu kita klik 2 kali atau klik kanan ya, edit properties. Nah, untuk merubahnya kita akan menurunkan voltasenya. Di sini kan ada primary inductance, secondary inductance, coupling factor, primary DC, secondary dan sebagainya. Nah, yang kita rubah adalah secondary inductance. Nah, di sini tuh ada primary yang kiri sebagai inputan ya, secondary yang kanan sebagai output. Nah, kita merubah outputnya. Untuk merubah nilainya sekitar 7 volt, kita hanya memerlukan menambahkan 0,001. Nah, satuan H ini adalah Henry.
ada rumusnya untuk merubah dari voltase tadi terus dihitung dengan nilai Henry ini dan menemukan voltase yang kita inginkan gitu. Cuman mungkin kalian bisa searching sendiri ya, ada sebenarnya, cuman cukup susah juga untuk menjelaskannya gitu. Kita klik OK aja di sini. Nah, coba kita apply. Nah, di sini sudah terjadi ya penurunan dari 219 volt menjadi nilainya adalah 6,93 atau sekitar 7 volt gitu. Nah, di sini kita masih belum bisa memakai voltase DC tadi karena di sini nilainya masih AC gitu. Nah, yang kita perlukan di sini adalah membuat nilai DC itu menggunakan perubahannya itu menggunakan komponen dioda. Kita ambil satu N4007 tadi. 1 2 3 4. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa ini menggunakan dioda normal ya. Kita juga bisa menggunakan dioda bridge untuk mensusun seperti ini, tapi kita menggunakan dulu dioda normal gitu. Nah, di sini kalian hubungi aja ini ke sini. Nah, ini ke sini. Maaf. Oke, ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Nah, lalu kalian ambil kapasitor. Kalian hubungkan di sini. Lalu kita tarik ini ke bagian tengah D1 D2. Lalu di sini kita tarik dan hubungkan dengan D3 D4 pertengahan ya. Terus di bagian bawah kapasitor ini kalian hubungkan dengan bagian belakang atau bagian kiri ya, D1 D3. Terus D2 kalian hubungkan dengan kapasitor. Lalu di sini kalian ambil juga di sebuah instrumen DC voltmeter untuk mengukur satuan DC-nya. Kalian hubungkan aja ini ke sini dan ini ke sini. Nah, jadi di sini cara kerjanya adalah di sini dengan gelombang 220 volt AC, lalu dikasih di trafo ini untuk menurunkan tegangan menjadi 7 volt dan tapi tetap AC gitu kan. Nah, di sini dikerjakanlah nilai AC tersebut menjadi nilai DC. Nah, kapasitor ini adalah fungsinya untuk sebagai kopling atau sebagai penahan sebelum outputnya berjalan kayak gitu. Oke, kalian bisa langsung play aja di sini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini tadi 220 volt, lalu dirubah di step down gitu istilahnya, di step down menjadi 7 volt. Lalu di sini dirubah menjadi nilai DC sekitar 8, sekian atau 8,9 volt atau mendekati 9 volt. Nah, apakah di sini kita bisa melihat bahwa nilainya sudah betul? Nah, di sini sebenarnya kemungkinan besar sudah benar ya. Tapi kita bisa lebih akurat lagi melihat dari sisi tegangan, dari sisi gelombang menggunakan alat ukur osiloskop. Nah, kalian stop dulu. Nah, di sini kalian ambil osiloskop. Kalian bebas lah taruh di mana ya. Kalau saya di sini. Terus di sini kalian dari channel A ini kalian tarik ke sini. Bebas ya, kalian asalkan setelah dari V-sign ini sampai ke sebelum trafo. Lalu di sini channel B kalian tarik dan hubungkan setelah trafo. Lalu di sini dari channel C kalian hubungkan setelah dioda gitu. Oke, di sini kalian tinggal apply aja untuk melihat gelombangnya. Oke, di sini tuh ada sebuah coba sebentar saya cari dulu. Nah, kita bisa melihat sebuah gelombang. Nah, perbandingan gelombang. Nah, gelombang AC itu dia sinus ya dan juga zigzag. Untuk DC ada 4 buah nih, ada yang flat, yang kotak, yang bergerigi atau seperti sinus tapi nilainya itu di atas garis ini. Kan kalau ini kan di tengah-tengah ya, bisa atas bawah. Nah, sedangkan untuk DC enggak gitu. Kita akan lihat dari semua gelombang tersebut apakah untuk yang tadi V-sign-nya seperti ini, terus habis trafo juga masih seperti ini, dan mungkin setelah dioda akan flat atau seperti yang ada di sini gitu.
keluar. Oke, kita buka Proteusnya lagi dan kalian bisa play. Oke, di sini kalian, oke sebentar saya zoom aja deh, magnifier. Oke. Nah, di sini kalian kan ada channel A, B sama CD gitu. Yang D kan kita nggak pakai tadi. Kita ini buat 0. Terus di sini kalian posisinya rubah menjadi 0 semua ya, biar enak gitu kelihatannya, biar sama di posisi yang sama. Ini juga dinilai yang 0. Oke, di sini sebenarnya udah kelihatan gitu bedanya apa. Tapi kita pengen lebih jelas ya kelihatannya, ini kan di atas gitu. Ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, kalian bisa rubah nilainya itu yang bagian kiri ini ke 10 dan yang kecil ini ke 50 agar nilainya 15 gitu. Dan nilainya 15, yang C juga sama, ini 10, ini ke 50 sampai ke nilainya 15 ini ya. Lalu ini 10 dan ini. Nah, kalau semisal udah sampai 15 dan nilainya koma gitu, kalian bisa hapus aja, kecuali kalian mau seperti ini tuh nggak bisa ditambahin. Jadi kalau mau nilainya itu ketika lebih dari 15, nah baru kalian bisa rubah nilai belakangnya. Tahu seperti ini nih, misalkan ini 15, nah 15,42, kalian bisa hapus sampai ke titik. Nah seperti itu. Oke, ini sebenarnya udah kelihatan, cuman kita bisa dikecilin lagi ya, bisa lebih kelihatan tuh dikecilin lagi. Nah, nilainya seperti ini. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya udah berhasil ya. Tadi kita bisa ketahui bahwa channel A itu kan ada di setelah sebentar kita. Oke, nah channel A itu, nah ini channel A. Nah, ini channel A. Channel A itu ada di sini. Nih yang ini kan channel A, terus ini channel B dan oke. Nah, ini channel A, ini channel B dan ini channel C. Channel A dia sinus dan nilainya gelombangnya tinggi karena dia adalah nilainya adalah 220, makanya tinggi nih. Dan channel B nih warna biru ya, dia ada di sini, dia kan hanya step down ya, tidak merubah AC DC. Nah ternyata dia masih bergelombang, artinya dia nilainya adalah AC karena dia masih bergelombang ya. Nah dia masih bergelombang. Terus ada ini ya, nilai channel C. Channel C itu setelah dioda. Nah, kita bisa lihat di merah muda itu, yang warna merah lah di situ ya. Dia nilainya flat. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di sini percobaan ketika kita mau merubah nilai step down, naikkan step down dari 220 volt yang tinggi ini nih, 220 volt, terus rubah ke 7 volt, dia gelombang tapi kecil gitu. Terus kita rubah lagi nih menjadi AC to DC dengan nilai 9 volt dan di sini flat gitu. Flat, sangat flat gitu. Nah, berarti nilainya adalah DC karena kita bisa lihat di sini nilainya DC karena flat. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tahu juga bahwa sebenarnya ini tuh nggak terlalu flat gitu. Nah, kita bisa melihat di sini, kita ubah nilai C-nya. Nah, di sini sebenarnya istilahnya itu kita bisa melihat sudut pandang gelombang menggunakan ini ya. Nah, di sini kita bisa putar aja menjadi nilainya kecil. Nah, besar deh, maaf. Nah, di sini dia sebenarnya nggak flat ya. Dia nilainya bergerigi. Tetapi dia bergelombang, tapi tidak sama seperti sinus. Dia masih sama seperti nilai yang ini nih. Dia masih sama nilainya yang ini. Dan dia termasuk masih DC gitu. Jadi ini percobaan yang kita lakukan berhasil gitu. Yang tadinya merubah membuat charger dari 220 volt PLN
terus dirubah menjadi kecil nilainya di step down, terus kita rubah ke DC karena keperluannya adalah DC. Nah jadi seperti ini kayak gitu. Oke, saya harapkan teman-teman mengikuti rangkai prakteknya, karena di sini saya akan sampaikan bahwa ada tugas ya, ada tugas. Oh iya, sebentar sebelum ada tugas tadi, kalau kalian mau close gitu, mau stop, jangan pencet X ini. Kalau pencet X ini nanti nggak bakal muncul lagi, kalian harus buat dari awal lagi filenya gitu, baru nanti ini bisa muncul lagi. Jadi kalau mau kalian close langsung, stop aja dari sini. Nah kayak gitu. Oke, di sini ada tugas. Oke, tugasnya di sini buatlah rangkaian dioda yang tadi kita praktekkan gitu pada pertemuan ini. Lalu kalian buat kesimpulan dari rangkaian tadi. Lalu kalian sebutkan alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan pada rangkaian dioda. Rangkaian yang tadi ya intinya sebenarnya. Jadi kalian sebutkan juga tadi ya, ada rangkaian, ada komponen apa aja dan sebutkan fungsinya. Lalu di sini kalian harus menyebutkan dan jelaskan implementasi dari rangkaian dioda pada kehidupan sehari-hari. Minimal 3 gitu. Tadi kan selain charger mungkin kalian bisa searching lah gitu, googling aja. Terus di sini ada ketentuan tugas. Nah, tugas ini ditulis tangan. Kecuali rangkaiannya itu kalian buat ini ya, buat dulu gitu. Nah, setelah dibuat nanti kalian screenshot tapi dalam keadaan berjalan running gitu kan. Artinya ininya di play sampai muncul si osiloskop ini gitu kan. Kalau bisa penuh gitu. Gimana ya biar penuh gitu. Oke, sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini screenshotnya. Kalau bisa kalian kasih sticky note atau notepad atau nama gitu di sini, nama kalian terus npm kayak gitu. Terus ketentuan selanjutnya adalah deadline-nya 1 minggu ke depan, khusus untuk kelas B ya, kelas B maksimal di hari Jumat. Terus tugas dikumpulkan langsung ke asisten praktikum pada pertemuan 9 atau sebelumnya gitu kalau bisa. Deadline-nya sebelumnya deh gitu, sebelum hari mengajar gitu. Misalkan hari Senin berarti ya mungkin bisa Sabtu lah dikumpulkan. Berarti kalau misalkan Sabtu mulai praktikum berarti Jumat sudah bisa dikumpulkan. Nah, tugas ini dikumpulkan di satu orang kelas itu ya, di komti lah gitu kan, nanti baru kasih ke kita gitu. Oke, di sini ya tulis tangan, terus tadi rangkaiannya di print, berarti di screenshot, terus di print, terus ditempelkan pada lembar jawabannya di HVS A4 kayak gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya di grup atau secara japri ya, kalau mungkin emang lebih ke privasi atau ya mungkin nggak bisa diumum gitu, kalian boleh bertanya secara japri ke nomor asisten praktikumnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.